Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Siahaan Refiller Lady di program News from the Future. Nah, apakah saudara sudah menyaksikan video seminggu yang lalu bagaimana itu adalah 7 nubuatan yang akan kita terima di musim yang baru? Apakah itu sudah tergerai dalam hidup saudara? Kalau saya mau kasih kesaksian buat saudara, saya benar-benar merasakan bahwa minggu ini adalah minggu-minggu yang very epic. Minggu yang penuh kemurahan, penuh mujizat, dan penuh koneksi-koneksi yang baru. Dan saya rindu saudara juga mengalami apa yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan nubuatkan bagi kita semua. Amin, saudara. Dan hari ini ada firman Tuhan yang begitu luar biasa yang selama beberapa hari ini Tuhan sampaikan buat setiap kita. Tuhan yang sedang memberikan tanda, Tuhan sedang memberikan janji dan pesannya buat setiap kita. Apalagi nanti tanggal 2-3 Oktober kita memasuki tahun baru Ibrani PH 5785. Jadi ayo kita mau akhiri 5784 dengan kuat dengan anugerah Tuhan. Mari kita tangkap setiap pewahyuan, rema firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudara, kita akan baca di firman Tuhan di Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya, yang membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Amin, saudara. Selama beberapa hari ke depan dengan iman saudara deklarasikan firman Tuhan ini. Saudara perkatakan dengan iman sampai itu jadi kenyataan dan tergenapi dalam setiap hidup kita. Amin. Saudara, dalam firman ini kita akan mau bagikan ada 4 pesan Tuhan buat saudara, buat kita semua yang kita tangkap untuk di permulaan musim yang baru ini, saudara. Yang pertama, saudara, Tuhan katakan bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menghibur setiap kita. Bagaimana Tuhan menghibur Sion, Tuhan juga menghibur setiap kita. Kita adalah Sionnya Tuhan, saudara. Walaupun mungkin sepanjang tahun 5784 pedalet, saudara banyak mengalami air mata, kehancuran, kegagalan, apapun itu. Percayakah saudara bahwa 1 tahun kesusahan, 1 tahun air mata, Tuhan sanggup ubahkan keadaan saudara secara tiba-tiba. Kalau saudara hari ini beriman, saudara tangkap ini di hati saudara. Saya percaya penggenapan itu akan terjadi atas hidup saudara. Dan saudara, dalam Yesaya 51 ayat 3 dikatakan seperti ini. Tuhan menghibur segala reruntuhannya. Seringkali kita gak bisa bersyukur karena kita melihat apa yang hilang dalam diri kita. Tapi dahsyatnya Tuhan tidak mencari, Tuhan tidak membuat kita mencari apa yang hilang dalam hidup kita. Tapi Tuhan membuat kita bersyukur atas setiap sisa atau reruntuhan yang mungkin saudara pernah alami kehancuran. Saudara, Tuhan katakan hari ini jangan hitung siapa orang yang meninggalkanmu, tapi hitung siapa yang tetap bertahan dan mengasihimu. Jangan hitung apapun yang hilang dalam hidupmu, tapi percaya dari hal yang tersisa Tuhan sanggup ubahkan itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Oleh karena itu kita garis bawahi, saudara, Tuhan menghibur reruntuhannya. Walaupun Sion dalam bentuk reruntuhan, tapi Tuhan sanggup mengubahkan keadaannya. Tuhan sanggup dalam hal yang kecil, kalau di tangan Tuhan itu menjadi hal yang luar biasa. Jadi jangan sedih saudara kalau saudara mengalami hancur-hancuran, saudara ngalamin keterpurukan, mungkin hidup saudara tinggal reruntuhan, tinggal puing-puing. Tapi percaya Tuhan sedang menghibur saudara. Tuhan menghibur setiap kita. Tuhan hari ini mau bilang gini, apa yang ada di tanganmu, apa yang kau punya hari ini, ucap syukur dan percaya Tuhan sedang datang dengan segala penghiburannya buat kita. Mari kita temukan apa yang tersisa dalam hidup kita. Apapun yang hari ini masih ada bersama kita, hargai itu dan percaya Tuhan sanggup untuk memultiplikasikan segala sesuatu. Amin, saudara. Dan poin yang kedua, dibilang di ayat ini seperti ini. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Saudara, dalam firman ini tidak dibilang dia membuat Sion keluar dari padang gurun dan masuk ke Taman Eden. Apa artinya saudara? Saudara hari ini mungkin alami padang gurun, kekeringan, mungkin hidupmu, keuanganmu, kesehatanmu, keluargamu. Tapi percaya Tuhan hari-hari ini sedang mengubah padang gurunmu menjadi Taman Eden. Tuhan mungkin gak membuat lokasi yang baru. Tuhan gak membuat engkau keluar dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru. Tapi Tuhan mengubah lokasimu. Jadi bukan masalah engkau berpindah tempat, tapi masalah bagaimana Tuhan membuat engkau mengalami yang namanya padang gurun berubah menjadi Taman Eden. Tuhan gantikan tempat kesusahan kita menjadi tempat kita memerintah. So, saudara hari ini kalau saudara lagi ada masalah, saudara mengalami padang gurun, jangan lari. Don't run away. Semakin saudara lari, saudara akan ketemu masalah yang sama. Kalau saudara kecewa sama sebuah gereja, saudara keluar, suatu saat saudara akan bisa mengalami kekecewaan yang sama. Kalau saudara lagi kecewa, lagi marah dengan keluargamu, dengan keuanganmu atau tempatmu, daerahmu, kalau saudara lari gak membereskan masalah yang sama mungkin bisa akan datang di tahun-tahun berikutnya. Tapi Tuhan katakan hari ini jangan kabur dari masalah kita, jangan lari dari kenyataan kita. Hadapi padang gurun kita dan percaya Tuhan ubah padang gurun seperti menjadi Taman Eden, saudara.
Karena Tuhan katakan the place of your pain will become the place of your reign. Tempat kesakitanmu, tempat engkau menderita akan menjadi tempat engkau memerintah. Saudara gak akan pernah sadar, gak akan pernah menyangka apa yang Tuhan sanggup ubahkan keadaanmu di tempat padang gurun hidupmu hari ini. Ayo bertahan dan minta Tuhan ubahkan padang gurunmu menjadi Taman Eden. Amin, saudara. Yang ketiga, dalam firman tadi dibilang apa, saudara? Padang belantaranya seperti taman Tuhan. Saudara, padang belantara itu kayaknya nggak ada harapan. Padang belantara itu orang-orang nggak suka, tempat yang nggak enak, tempat yang susah untuk menghasilkan, mungkin tempat yang nggak cuan dalam bahasa gaulnya, saudara. Tapi Tuhan bisa ubahkan itu jadi taman Tuhan. Artinya apa, saudara? Hari ini jangan fokus sama di mananya, tapi fokus dengan siapa, yaitu dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan akan buat tempat-tempat yang mungkin gak populer bagi hidup saudara. Mungkin tempat-tempat yang gak populer bagi dunia. Tempat-tempat yang kayaknya memuakkan, yang gak menguntungkan. Tapi kalau saudara bertahan, saudara percaya, saudara menanti dengan setia, dengan tekun, Tuhan bisa ubah padang belantara menjadi taman Tuhan. Mungkin itu dalam panggilan hidup saudara, dalam destiny saudara. Mungkin Tuhan memanggil saudara menjadi hamba Tuhan di desa-desa, menjadi pendoa syafaat yang kayaknya gak populer, yang kayaknya gak enak. Tapi kalau saudara bertahan, kalau saudara setia, Tuhan sanggup buat tempat yang gak populer, yang memuakkan, itu menjadi tempat engkau akan puas, saudara. Karena yang memuaskan hati kita bukan masalah apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Yang memuaskan kita adalah ketika hadirat Tuhan menjamah kita dan membuat kita kenyang puas. Kita bersyukur, kita berdamai dengan keadaan kita. Kita gak bersungut-sungut lagi, kita gak marah dengan keadaan. Tapi percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ada amin, saudara. Yang keempat, dikatakan ini yang terakhir disebut di ayat ini. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Amin, saudara. Kita percaya ini janji Tuhan bahwa hari-hari ini ratap-ratap kita, air mata kita akan Tuhan ubah menjadi sukacita, menjadi tarian-tarian, menjadi kegirangan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan yang pasti akan mengenapinya atas setiap hidup kita. Jangan pernah menyerah, saudara, dengan keadaanmu. Jangan pernah menyerah hari ini dan kau akhirnya kabur. Dan akhirnya kau kecewa, kau meninggalkan hubunganmu sama Tuhan. Tapi hari ini tetap setia, bertahan. Karena mujizat itu datangnya tiba-tiba, saudara. Pemulihan datangnya gak terduga. Untuk setiap orang yang percaya, Tuhan akan memberikan lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Saudara gak akan pernah tahu doa keberapa yang Tuhan jawab. Saudara gak akan pernah tahu pelayanan yang mana yang akan Tuhan promosikan. Saudara juga gak akan pernah nyangka pemberitaan firman mana sih yang bisa mengubahkan orang, menyelamatkan banyak jiwa. Kita gak pernah tahu rahasia Tuhan. Tapi yang kita tahu, yang harus kita lakukan, kita taat, kita setia, kita tekun, saudara. Sampai di waktunya pemulihan terjadi, sampai di waktunya mujizat itu terjadi, dan kita akan tertawa bersuka cita seperti bermimpi. Ada amin, saudara. Ayo semangat, kita mau masuk musim yang baru. Kita tinggalkan apa yang ada di masa lalu kita, lupakan apapun yang hal-hal yang menyakiti kita, yang melukai, yang membuat kita lemah. Tapi kita hari ini melihat, ayo di depan kita ada masa depan yang menanti kita yang jauh lebih dahsyat. Ada percaya? Ada amin? Oke, saudara, demikian firman Tuhan, demikian pesan Tuhan buat setiap kita. Akhir kata, saya Rara Siahaan Revealer Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.